Salam. Di sini kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Destian Akbar Hidayat dengan NIM 11241-802. Perkenalkan, nama saya Ulianur Afifah dengan NIM 1124172. Saya Ica Tias dengan NIM 11241-806. Di sini kami membuat video wawancara bermaksud untuk sebagai tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Meta Kusuma Ningtyas. Pertama-tama, kami akan memberikan alasan mengapa kami memilih narasumber kami, yaitu Bapak Heri Iswanto. Karena sebagai tokoh wawancara itu karena perannya memberikan gambaran utuh tentang komunikasi bisnis dalam konteks pelayanan publik, di mana pustakawan sering dianggap pekerjaan yang sepi, padahal mereka berperan besar dalam pengelolaan pengetahuan, literasi informasi, dan serta menginspirasi atau memberikan perspektif baru tentang profesi di dunia literasi dan pelayanan publik, apalagi di era yang sekarang. Dengan mewawancarai narasumber ini, kami berharap dapat mendapatkan pemahaman praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi bisnis diterapkan secara efektif dalam sebuah institut publik yang vital seperti perpustakaan. Kemudian kami akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Bapak Heri Iswanto. Kepada Bapak Heri Iswanto, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan pengalamannya. Baik, terima kasih untuk dari mahasiswa. Sebenarnya perkenalkan, saya Heri Iswanto dalam hal ini adalah sebagai petugas di perpustakaan Universitas PPD. Hal ini bisa dikatakan sebagai pustakawan, mungkin seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau istilah pustakawan dalam tataran tertentu, dalam ketentuan-ketentuan di fungsional dan sebagainya, ada tahapan-tahapan yang tidak semua kerja di perpustakaan adalah pustakawan. Walaupun secara mendasar memang pengetahuan kami ya di bidang perpustakaan. Kalau dari sisi perkenalan ini ya seperti tadi saya sampaikan, saya Heri Iswanto. Kalau untuk domisili kami adalah di Kabupaten Kendal tepatnya, jadi sekitar 30 km dari tempat pekerjaan ini, tepatnya di Desa Buja, ya, Kecamatan Buja. Seperti itu mungkin pengenalannya. Selanjutnya kami izin menanyakan beberapa hal, Pak. Bisa ceritakan lebih sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum menjadi penjaga perpustakaan di Universitas PPD? Baik, kalau dari sekalian berangkaian dengan pengalaman pekerjaan, barangkali saya seperti itu aja ya. Jadi kalau sebelumnya sebenarnya selepas dari tamat di pendidikan tinggi menengah atas ya, pendidikan menengah atas itu saya sudah langsung terjun di lapangan pekerjaan di bagian akademik juga, istilahnya saya katakan seperti itu, yaitu di SMA dulu tempat kami sekolah. Jadi saat itu masih sebagai administrasi laboran, bahkan karena sebelumnya adalah sebenarnya program jurusan kalau di masa SMA itu dulu kan ada biologi macam-macam. Kalau waktu saya itu masih ada A1, A2, A3, A4 gitu kan. A1 fisika, kebetulan saya juga A2 biologi. Sehingga waktu itu belum melangkah ke perkuliahan, tapi langsung masuk ke SMA semula sebagai laboran, jadi menjadi asisten untuk setiap saat praktikum siswa. Kemudian pada tahun 97 baru berkesempatan untuk melanjutkan studinya, dan waktu itu karena didorong oleh kebutuhan mungkin lingkungan dunia pekerjaan waktu itu, perpustakaan ketika itu dibuka pertama kali memang di Universitas Diponegoro, sehingga daripada memang prospeknya juga cukup bagus, karena sebelumnya mungkin kalau kita bicara perpustakaan tahunya ya hanya tempat penyimpanan buku dan sebagainya itu kan. Ternyata setelah juga didorong saking penasaran juga apa ini dunia perpustakaan, itu saya beralih dari yang semula mungkin kalau di SMA jurusan A2 biologi, ini kemudian mengambil jurusan perpustakaan itu yang lebih dekat dengan sastra, karena untuk di Undip sendiri di tingkat perpustakaan waktu itu di bawah Fakultas Sastra ya, bahasa gitu kan. Artinya kan jauh sekali dengan SMA waktu itu saya tempuh sebagai dalam jurusan A2 gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya sejak
97, kemudian selesai tahun 2000 karena saya mengambil program di Purma 3, langsung terjun ke dunia perpustakaan. Langsung kerja berarti ya? Iya, langsung masih di sekolah yang sama itu, tapi sudah beralih tugas dari yang semula laburan kemudian langsung ke perpustakaan. Kemudian selesai tahun 2000, selesai kami mencoba untuk ya menjalin kemungkinan. Setelah lulus kami mencoba untuk berbagai mencari informasi yang ada, dan akhirnya kami gabung dengan STPBD waktu itu per 2001 sampai sekarang ini ya aktif di perpustakaan. Mungkin itu kalau sekilas gambaran dari pengalaman dulu, semula dari laburan di lembaga pendidikan dan sekarang di perpustakaan juga di lembaga pendidikan. Tidak ada perubahan yang tidak jauh itu yang saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya itu boleh kita tahu ada tantangan terbesar apa yang Anda pernah alami di dunia administrasi sama pendidikan? Tantangan terbesar sebenarnya ya saya merasakan sih tidak merupakan tantangan ya, artinya karena memang pada prinsipnya kita masuk dalam dunia pekerjaan apapun itu kan pastinya kita diberikan tugas-tugas yang barangkali sesuai untuk identitas yang kita ada di situ gitu kan, sehingga kalau tantangan yang terbesar itu ya pastinya apabila ada penugasan yang dalam hal ini mungkin tidak atau belum pernah kita lakukan dan kita dituntut untuk bisa memberikan langkah-langkah inovasi atau apa, dan kita bisa menyelesaikan tugas itu sebuah keberhasilan dalam tantangan itu sendiri. Kalau ada yang spesifikasi atau spesifik tertentu sih saya pikir tidak ada nih, karena apapun yang pasti sepanjang pekerjaan yang kita terima itu bisa kita selesaikan ya kita rasanya sudah bisa melampaui apa yang menjadi tantangan. Saya pikir itu aja sih. Kalau dari hal yang paling berkesan bagi Bapak selama perjalanan karir Bapak selama ini bisa diceritakan? Yang paling berkesan itu sebenarnya pengalaman yang berbeda dari apa yang menjadi terduga kita sebelumnya. Mungkin ya seperti itu saya katakan kita kan tahunya hanya ini gitu kan. Setelah kita masuk itu ternyata perpustakaan juga tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan sebagainya. Di sana ternyata ada mekanisme, teknik, pengolahan, dan itu yang mungkin jauh dari anggapan orang-orang kebanyakan ya. Tahunya ya perpustakaannya seperti ini gitu kan. Ternyata tidak. Lebih dari itu kita perlu ada contoh lah, ada klasifikasi tentang subjek-subjek ilmu pengetahuan, bagaimana kita membuat katalogisasi, bagaimana kita bisa menyajikan koleksi itu mudah dicari dengan kata-kata tertentu, dengan nomor-nomor tertentu yang itu tidak semua saya bisa katakan tidak semua orang bisa mengetahui di luar pengetahuan mereka gitu kan. Ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Itu yang saya kira kesan yang paling mendalam. Pertanyaan terakhir Pak, adakah pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang yang ingin mendengar kisah Anda sampai sekarang? Yang pasti gini sih, kalau simpel aja lah, mungkin apapun nanti, mungkin saya mengambil contoh saya sendiri, barangkali jauh dari angan-angan sewaktu sekolah dulu. Artinya kan tahapan-tahapan apa yang menjadi pekerjaan itu kan dilaksanakan dan kita tahu ya setelah ada di sini ya, artinya dulu laporan kemudian jadi pustakawan, ternyata apa mungkin jauh dari cita-cita kita masa sekolah mungkinnya awal gitu. Cuman yang pasti apapun kita perubahan kita di mana berada, ya itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita siap ditempatkan di manapun itu kan seperti itu. Contohlah kalau misal kalian yang nanti mungkin kalau secara ini akuntansi atau manajemen? Akuntansi ya. Mungkin bisa jadi harapannya kan itu bekerja di bidang akuntansi dan sebagainya. Di dunia nyata nantinya barangkali mungkin juga tidak selamanya sesuai yang kita inginkan ya. Mungkin ditempatkan dalam mungkin berdekatan dengan dari sisi manajemen dan sebagainya. Nah, tapi dari situ maka pesannya ya jadilah atau maksimalkanlah dimanapun berada, yang barangkali mungkin di luar dari FP kita selama menempuh pendidikan itu kan semuanya tentunya bisa dipelajari. Jadi jadilah yang terbaik dimanapun posisinya.
kalian ada. Itu saja. Oke. Baik Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.